Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Takia Saka Putri, NIM 2451502071110004 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang codingan saya di soal ujian akhir praktikum yang kedua, yaitu rotasi matriks dengan skor awal saya 0 dari 30. Di sini saya akan mulai menjelaskan codingan saya. Dengan membacakan pertama description, Henry merupakan orang-orang yang sangat ambisius dalam belajar. Pagi tadi, Henry telah mempelajari materi tentang matriks 2D. Henry ingin bereksperimen dengan matriks N persegi N kali N. Sekarang dia ingin mencoba membuat program yang bisa melakukan rotasi matriks searah jarum jam sebanyak K kali. Namun, Henry mengalami kesulitan. Kamu sebagai teman baiknya hendaklah membantu Henry dalam bereksperimen. Di sini kita merupakan batasan dari input. Namun di sini ada NB bahwa K bisa sangat besar, tapi rotasinya hanya perlu dilakukan sebanyak K modulus 4, karena setelah 4 rotasi matriks kembali ke posisi awal. Ya, makanya kita moduluskan 4, karena jika lebih dari 4, misalnya dia 5, dia akan kembali ke posisi yang pertama. Maka dari itu kita moduluskan dengan 4. Dengan output formatnya adalah cetak matriks yang telah dirotasi. Dengan sampel input dan outputnya seperti demikian, maka dari itu saya akan mulai menjelaskan codingan saya. Dari awal kita meminta scanner dari user ya, dengan variabel n dan variabel k, di mana variabel n adalah panjang dari matriks yang akan dibuatkan nanti, di mana jika n 3, 4, 5, 6, terserah dari usernya ingin menginput dengan angka apa saja. Dengan variabel k adalah variabel untuk berapa kali rotasi matriks yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada inisialisasi matriks dengan tipe integer dengan 2 dimensi dengan panjang n, di mana n adalah inputan dari user, dan saya membuat variabel dengan nama variabel modulus, di mana modulus adalah K modulus 4. Karena tadi, jika lebih dari 4, maka matriks akan kembali ke posisi awal. Lalu selanjutnya saya membuat for loop yang digunakan untuk menginput isi dari matriksnya nanti, di mana I dan J akan membantu penginputan sebagai indeks dari array matriks itu sendiri. Lalu setelahnya saya akan membuat switch case yang akan berisi case yang berisi hasil dari modulus. Dikarenakan hasil dari modulus hanya 4 tipe, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Tidak ada lebih dari itu. Maka dari itu saya memanfaatkan switch case untuk di kondisi kali ini, di mana case 0 adalah untuk mencetak matriks itu sendiri di keadaan yang seperti inputan. Lalu di case yang 1, saya meminta bantuan for loop, di mana ini akan membuat bentuk matriks akan terubah seperti pada sampel output. Di baris pertama akan terrolling ke bawah dan terus ke bawah dan terus ke bawah. Di sini saya memanfaatkan dari indeksnya, di mana indeks akan jika kita lihat dari hasil outputannya, ini indeks akan di print mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka dari itu saya memanfaatkan
memanfaatkan for loop untuk mengeprint dari yang terbesar hingga yang terkecil. Namun, mengapa hanya J yang berkurang? Dikarenakan J itu indeks di dalam ya, indeks yang di dalam yang akan terus berkurang dan bukan bertambah. Maka dari itu saya memanfaatkan J untuk terus berkurang agar terprint indeks yang dari terbesar dulu hingga yang terkecil. Sama dengan case 2 dan case 3, di mana case 2 itu sama-sama berkurang dikarenakan kita ingin rotasi matriks lainnya di mana nanti 1, 2, 3 ada berada di bawah. Dan jika kita melihat dari indeksnya itu akan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka dari itu saya memanfaatkan for loop untuk mencetak matriks dengan indeks terbesar dahulu ke indeks yang terkecil. Lalu di case yang ketiga di mana nanti 1, 2, 3 yang di sini akan berada di sini. Itu kita bisa manfaatkan dengan menuliskannya manual di kertas dengan indeks masing-masing angkanya, di mana kita bisa tahu apa yang terprint dahulu, dari terbesarkah atau dari terkecilkah. Maka dari itu, di sini lagi-lagi saya memanfaatkan for loop untuk mencetak dari indeks terbesar dan terkecil, dikarenakan adanya indeks baris dan kolom ya, maka saya memanfaatkan huruf I dan J dengan melihat indeks mana yang ditambah dan indeks mana yang dikurang. Lalu jangan lupa untuk merapikan matriks, kita membuat sistem outprint ln untuk membuat cetakan di baris selanjutnya. Jangan lupa untuk kondisi switch case, kita perlukan namanya break di setiap case-nya untuk mengebreak atau untuk menyelesaikan di setiap case-nya. Jika break tidak ada, case akan terus berlanjut hingga break itu ditemukan. Kesulitan yang saya alami di kasus ini adalah ketika saya memulai untuk merotasikannya secara manual di kertas, saya bingung untuk mengidentifikasikan mana indeks yang kecil dan mana indeks yang besar. Itu yang membuat saya susah untuk ngeprintnya, untuk mencetaknya dan menaruhnya ke dalam case-case itu yang membuat kesulitan di soal ini. Mungkin sekian penjelasan dari codingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.